teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlela Sanudin dengan NIM 1814150021. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan tahun 2018. Nah, video ini saya akan membahas atau saya akan menjelaskan tentang statistik Fermi-Dirac. Nah, berbicara mengenai statistik Fermi-Dirac ini, dia memiliki beberapa sifat diantaranya. Yang pertama itu, dia memiliki assembly kuantum, di mana untuk assembly pada Fermi-Dirac ini dia sama dengan assembly pada Bose-Einstein, di mana keduanya memiliki sama-sama memiliki assembly kuantum. Nah, yang beda dari kedua statistik ini, dia yang untuk Fermi-Dirac sendiri dia memiliki partikel fermion, berbeda dengan statistik pada Bose-Einstein. Nah, Fermi-Dirac ini dia memiliki partikel fermion, di mana partikel fermion ini adalah partikel kuantum dengan spin kelipatan H/4pi. Contoh dari partikel fermion ini adalah elektron, proton, dan positron. Nah, yang kedua, untuk statistik Fermi-Dirac ini, partikelnya itu dia memenuhi eksklusi larangan Pauli. Artinya, tidak ada fermion yang boleh memiliki bilangan kuantum yang sama sehingga jumlah fermion itu dia lebih sedikit atau dia sama dengan jumlah keadaannya. Untuk sifat yang ketiga, untuk Fermi-Dirac ini satu keadaan energi maksimal dapat ditempati oleh dua partikel dengan syarat memiliki spin yang berlawanan. Nah, untuk sifat yang ketiga ini diartikan sebagai dia dapat memiliki nilai kuantum atau bilangan kuantum yang sama. Kemudian dia juga bisa memiliki nilai spin yang sama, namun syaratnya dia harus memiliki arah yang berlawanan. Misalnya yang satu itu positif dan yang satunya negatif, seperti itu. Jadi dia tidak bisa memiliki nilai spin yang sama dengan arah yang sama, dia harus memiliki arah yang berlawanan. Itu untuk sifat-sifat pada Fermi-Dirac itu sendiri. Nah, untuk menentukan konfigurasi, kita harus mengelompokkan sistem itu ke dalam beberapa kelompok. Di sini, kelompok 1 dia mengandung G1 keadaan dengan energi rata-rata E1. Kemudian kelompok 2 dia mengandung G2 keadaan dengan energi rata-rata E2, dan seterusnya sampai kelompok M dia mengandung Gm keadaan dengan energi rata-rata Em. Nah, untuk jumlah sistem yang menempati masing-masing keadaan itu dimisalkan seperti ini. N1 sistem menempati keadaan keadaan 1, N2 sistem menempati keadaan 2, sampai seterusnya sampai Nm sistem menempati keadaan M. Nah, untuk slide yang ini di sini dijelaskan karena satu keadaan maksimum hanya boleh menampung satu sistem, maka harus terpenuhi syarat. Jadi di sini ini yang N1 kurang dari atau sama dengan G1 ini sampai seterusnya Nm kurang dari atau sama dengan Gm ini dia adalah syarat. Kemudian teman-teman bisa dilihat di sini, bisa lihat pada gambarnya di sini adalah sebuah ilustrasi penyusunan sistem ke dalam beberapa keadaan. Nah, bisa dilihat pada penyusunan yang pertama di sini. Setiap kursi ditempati oleh satu sistem. Nah, di sini boleh ada yang kosong. Kan bisa dilihat pada gambar kan ada beberapa kursi yang dia tidak diisi oleh sistem atau dia kosong kan. Nah, kalau dia kosong berarti dia memiliki keadaan di mana N1 dia kurang dari atau N1 dia kurang dari G1. Nah, sebaliknya ketika misalnya semua kursi itu dia terpenuhi oleh keadaan atau kursinya itu dia semua ditempati, berarti dia memenuhi N1 sama dengan G1. Kalau ada yang kosong berarti N1
kurang dari G1. Nah, simpelnya gini. Di sini kan dijelaskan bahwa satu keadaan itu dia maksimum hanya boleh menampung satu sistem. Nah, di sini kan ada syarat-syaratnya, di mana N1 itu kurang dari atau sama dengan G1 sampai seterusnya. Nah, dicontohkan dalam gambar sini untuk penyusunan 1 ini dijelaskan bahwa di sini kan N1 kurang dari atau sama dengan G1. Nah, untuk gambar ini sendiri di sini kan terdapat dua kursi atau dua keadaan yang tidak ditempati oleh sistem. Nah, gambar ini itu berarti dia terpenuhi atau dia memenuhi syarat N1 kurang dari G1. Sebaliknya, apabila semua kursi pada keadaan ini ditempati oleh sistem, maka dia berlaku N1 sama dengan G1, seperti itu. Nah, dia juga berlaku untuk penyusunan yang kedua dan penyusunan yang ketiga. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, di sini cara penyusunan sistem pada keadaannya. Oke, di sini bisa dilihat, di sini ada penjelasannya di mana ada N1 buah kursi yang ditempati benda, kemudian ada G1-1 buah kursi yang kosong. Nah, di sini untuk pada bagian ini kita ibaratkan ketika kita mengambil sistem 1 di mana jumlah sistem 1 itu dia adalah N1 kan. Maka ketika kita tempatkan satu sistem N1, maka dia menjadi G1 min N1. Jadi saat N1 itu dia ada pada satu keadaan yang ditempati, maka keadaan yang lainnya itu kosong. Sehingga kita memperoleh jumlah konfigurasi dalam bentuk faktorial. Bisa dilihat di sini persamaannya kan sudah dalam bentuk faktorial. Di sini kan G1 faktorial per G1 min N1 faktorial dikali N1 faktorial. Nah, dia berlaku untuk G2 sampai seterusnya Gm, sehingga dia mendapatkan hasil sigma S sama dengan 1 menuju M dikali Gs faktorial per Gs min Gs faktorial Ns faktorial. Seperti itu. Selanjutnya di sini jumlah cara penyusunan pada fermion sendiri. Di sini tertulis W sama dengan S sama dengan 1 menuju M Gs faktorial per Gs min Ns faktorial dikali Ns faktorial. Nah, di sini kita notasikan dalam bentuk logaritma. Karena kita notasikan dalam bentuk logaritma, maka dia menjadi ln. Sehingga dia tertulis ln sama dengan ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M Gs faktorial per Gs min Ns faktorial dikali Ns faktorial. Nah, bentuk ini tuh terjadi karena W di atas ini dia sudah kita notasikan dalam bentuk logaritma sehingga dia menjadi ln, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, untuk sistem terisolasinya sendiri bisa dilihat di slide bagian kanan ini. Di sini kan kita ketahui bahwa syaratnya di mana jumlah dari sistem itu adalah 0. Di sini kan tertulis hasilnya 0. Artinya sistem tersebut atau assembly tersebut itu dia tidak dibolehkan untuk bertukar dengan assembly yang lain. Ya, namanya juga kan terisolasi, maka dia tidak boleh bercampur atau bertukar dengan assembly yang lain. Nah, begitupun dengan energinya yang bagian kedua ini. Untuk baris yang untuk baris yang kedua ini kan energi. Dia juga berlaku untuk energi, di mana hasilnya juga sama dengan 0, yang artinya tidak ada pertukaran energi dengan assembly yang lain. Selanjutnya, nah, untuk probabilitas maksimum ini bisa dilihat di sini ln W sama dengan
Sigma S sama dengan 1 menuju M, ln GS faktorial min ln GS min NS faktorial min ln NS faktorial. Nah, bisa dilihat di sini dia terdapat 3 suku, di mana suku pertama adalah yang ini, suku kedua adalah yang ini, dan suku ketiga adalah yang ini. Nah, untuk probabilitas maksimum ini kita gunakan pendekatan Stirling yang ada pada kanan layar ini kan. Nah, pendekatan Stirling ini dia gunanya untuk apa? Dia gunanya untuk mempermudah perhitungan secara matematis atau penjabaran persamaan secara matematis kan. Nah, di sini untuk suku yang pertama, di mana suku pertama itu ln GS faktorial, kita menggunakan pendekatan Stirling sehingga dia menjadi GS ln GS min GS. Untuk suku yang kedua, ln GS min NS faktorial, kita gunakan pendekatan Stirling sehingga dia menjadi GS min NS ln GS min NS GS min NS. Untuk suku yang ketiga di mana ln NS faktorial kita menggunakan pendekatan Stirling, ini kan ln NS kan, ln NS faktorial. Ini artinya itu dia kayak sama dengan gitu, makanya kita jabarkan nanti. Kita menggunakan pendekatan Stirling sehingga dia menjadi NS ln NS min NS. Nah, untuk hasil dari pendekatan Stirling tersebut yang bagian kanan ini, nah kita turunkan lagi, kita jabarkan dari 3 suku di atas, kita gunakan pendekatan Stirling. Sini kan ln GS kan hasilnya GS ln GS. Nah, kita taruh di sini. Begitupun selanjutnya untuk suku kedua kita cantumkan di sini, dan suku ketiga juga kita cantumkan di sini untuk pendekatan Stirlingnya. Nah, dari penjabaran dari pendekatan Stirling ini kita mendapatkan hasil seperti ini, di mana sigma E1 menuju M, GS ln GS, GS min NS ln GS min NS min NS ln NS. Nah, untuk diferensiasi kedua rumus ini tuh W-nya ini kita diferensiasi sehingga dia menjadi seperti ini. Dia menjadi diferensial ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M diferensial GS ln GS min diferensial GS. Ini juga bisa dibaca dou min GS NS ln GS min NS dou NS ln NS. Jadi karena kita diferensiasi, makanya ln W-nya ini kita ubah jadi bentuk seperti ini sehingga mendapatkan hasil yang ini. Oke, untuk slide ini di sini teman-teman bisa dilihat di sini ada 3 bagian. Nah, di mana 3 bagian itu tidak didapat dari 3 suku pada slide sebelumnya. Teman-teman bisa lihat pada bagian yang pertama atau suku pertama, di sini kan teman-teman lihat di sini tidak ada variabel S. Kan di sini kan tidak ada variabel tidak ada variabel NS. Maka ketika kita turunkan atau kita diferensialkan terhadap NS, dia hasilnya itu adalah 0. Sini kan sama dengan 0. Kemudian untuk bagian yang kedua atau suku yang kedua ini, teman-teman bisa lihat. Nah, kita diferensialkan terhadap NS. Nah, di sini kan ada NS-nya kan, untuk variabel NS-nya kan ada. Nah, karena ada NS-nya sehingga untuk suku kedua ini kita pakai diferensial parsial. Nah, di sini kenapa ada min 1? Di sini min 1 itu karena di sini kan NS diturunkan terhadap NS, dia hasilnya min 1 sehingga dia menjadi seperti ini, min ln GS min NS ditambah 1 dou NS. Itu untuk suku yang kedua. Nah, untuk suku yang ketiga teman-teman bisa lihat untuk bagian yang ketiga di sini diturunkan terhadap NS sehingga untuk teman-teman bisa ingat juga untuk bagian ketiga ini dia menggunakan diferensial parsial. Nah, di sini kita turunkan NS terhadap, di sini kan kita turunkan NS terhadap dou NS, maka ln NS ini dia menjadi konstanta. Jadi kita tuliskan lagi.
di sini, kan? Kemudian NS diturunkan terhadap NS, hasilnya itu kan sama dengan 1. Nah, 1 dikali ln S itu hasilnya ln S, sehingga di sini kita tulis ln S. Kemudian ditambah kita turunkan NS, ini kita turunkan NS menjadi konstanta. Jadi NS ini ini kan konstanta, jadi kita tuliskan lagi di sini. Kemudian kita turunkan lagi terhadap do NS. Jadi kita turunkan terhadap do NS-nya itu sehingga dia mendapat hasil seper NS. Maka dia menghasilkan ln NS ditambah 1 dikali do NS. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan matematis sederhana pada slide sebelumnya, di sini kita substitusikan lagi ke dalam bentuk persamaan ini kan. Nah, di sini bisa dilihat di sini do ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M dikali 0 ditambah ln GS min NS ditambah 1 do NS min ln NS ditambah 1 do NS, sehingga dia menghasilkan ini sigma S sama dengan 1 menuju M ln GS min NS ln NS do NS. Nah, kita di sini ln sama ln-nya ini habis, sehingga dia menghasilkan ini. Oke, jadinya seperti ini. Sigma S sama dengan 1 menuju M ln GS min NS per NS dikali do NS. Nah, teman-teman bisa dilihat pada bagian kanan slide-nya. Di sini kan probabilitas maksimum. Di mana probabilitas maksimum itu dia akan terjadi, dia memiliki syarat. Probabilitas maksimum itu dia akan terjadi jika memenuhi syarat seperti baris yang ini. Di sini do ln W itu dia adalah diferensial dari total konfigurasi yang mungkin terjadi. Kemudian do N-nya ini adalah jumlah sistem dan do U-nya itu adalah keadaan energi. Jadi ini adalah syarat untuk bisa dikatakan sebagai probabilitas maksimum. Dia harus menghasilkan nilai 0, di mana jumlah energi, kemudian keadaan sistem dan diferensial totalnya itu harus bernilai 0, sehingga dia bisa disebut probabilitas maksimum. Itu adalah syaratnya. Kemudian kita substitusikan lagi ke dalam bentuk ini. Teman-teman bisa lihat di sini do ln W ini kan do ln W dia menghasilkan ini. Nah, kita turunkan di sini. Untuk ininya sendiri do N sama do U-nya itu teman-teman kalau ingat ini ada di slide sebelumnya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini do N sama dengan sigma S sama dengan 1 menuju M, do NS sama dengan 0, dan untuk U atau energinya sendiri itu di sini yang energi ya, sama dengan S sama dengan 1 menuju M, ES, do NS sama dengan 0. Jadi untuk slide yang ini, sebentar. Nah, untuk slide yang ini tuh, nah tadi kita sudah lihat kan, untuk penurunan do N sama do U-nya, jadi kita jabarkan di sini. Bisa dilihat di sini, kemudian ini bisa dilihat di sini kan sama dengan 0. Tadi kan hasilnya sama dengan 0. Kemudian dari ini kita sederhanakan lagi, dia menjadi seperti ini. Sigma S sama dengan 1 menuju M ln GS min NS per NS ditambah alfa ditambah beta sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk yang bagian ini, di sini dilihat ln GS ln GS min NS per NS ditambah alfa ditambah beta sama dengan 0 kan. Teman-teman bisa lihat di sini untuk alfa dan beta ES-nya sendiri itu kita pindahkan ke ruas kanan di sini kan, sehingga dia menjadi min. Bisa dilihat di sini hasilnya min alfa ditambah min beta. Nah, di sini eksponensial dari ln ini dia menghasilkan
eksponensial dari ln ini akan saling menghilangkan sehingga dia menghasilkan GS per GS min NS per NS sehingga hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita eksponensialkan min alfa sama min betanya, di mana kita sederhanakan menjadi ini. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk NS yang bagian ini itu dia yang menjadi konfigurasi probabilitas maksimum. Ini yang saya lingkarin ini adalah yang menjadi konfigurasi probabilitas maksimum. Jadi NS ini tuh yang harus kita ketahui, di mana jumlah sistem yang mana yang akan menghasilkan sistem itu menjadi maksimum, yang menjadi konfigurasi maksimum. Nah, sebuah sistem itu akan menghasilkan konfigurasi maksimum ketika NS-nya itu dia berjumlah seperti ini. Teman-teman ya, bisa dilihat pada layar. Jadi dia menghasilkan konfigurasi maksimum apabila NS-nya itu seperti ini. Nah, kita juga harus ketahui bahwa probabilitas maksimum itu sama dengan rata-rataan. Di mana sebuah teman-teman bisa ingat di sini, di mana sebuah sifat makroskopis itu dapat dipandang dari sudut mikroskopis. Ya, seperti itu. Jadi, sebuah sifat makroskopis itu dia dapat dipandang dari sudut mikroskopis ya, teman-teman. Nah, itu bisa kita lihat atau bisa terjadi hanya pada probabilitas yang maksimum. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk pembahasan saya mengenai statistik Fermi-Dirac. Semoga bisa menjadi atau bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian yang menonton ya. Sekian dari saya untuk Fermi-Dirac-nya. Saya ucapkan terima kasih.